Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini sebelum kita melangkah ke materi, jadi kalian harus berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, untuk selanjutnya, untuk absensi kehadiran hari ini, siapa saja yang tidak masuk? Siapa? Ahmad. Terus? Ayu. Untuk materi yang sekarang, ini yang berkaitan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita mengenal tentang jaringan, sekarang kita akan masuk untuk mempelajari daripada konfigurasi daripada jaringan. Nah, untuk konfigurasi jaringan ini kalau kita kaitkan, kalau kita pelajari, kalau kita bisa memahaminya, jadi jaringan ini tidak terpaku ataupun terfokus pada contohnya kayak di lab, kayak di apa. Tapi yang sering kita gunakan ataupun kalian gunakan sehari-hari itu adalah di HP. Nah, itu juga sama dengan jaringan. Yang di lab ini sama juga ada jaringannya. Tapi yang membedakan nanti ketika di HP yang kalian bawa sehari-hari itu langsung dari provider. Dalam artian provider, ini kalian menggunakan kartu perdananya apa? Misalkan Axis, Indosat, terus XL, nah Telkomsel dan lainnya. Nah, itu ketika kalian memasangnya, ketika kalian mengaktifkan datanya, ada kuotanya, itu secara otomatis konfigurasinya itu sudah ditanam di dalam kartu. Kalau kalian pernah melihat HP yang masih berbasis Java, yang masih berbasis dengan HP yang dulu, itu settingannya, konfigurasinya itu manual. Beda lagi dengan yang sudah berbasis dengan Android. Kalau yang sudah berbasis dengan Android itu sudah otomatis. Ketika kalian ada data terkoneksi, ketika ada sinyal WiFi yang misalkan dari rumah, itu bisa langsung terkoneksi. Nah, itu konfigurasinya itu bisa kalian lakukan untuk diaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya, ketika kalian mempunyai teman, HP-nya tidak bisa internetan. Ketika kalian mengenal tentang konfigurasi, itu kalian bisa membantunya. Untuk tujuan pembelajaran yang ada, jadi nanti siswa itu dapat mengenal konfigurasi jaringan yang seperti tadi saya jelaskan. Konfigurasinya, runtutannya itu misalkan dari ini menggunakan modem apa, konfigurasinya apa, untuk penanaman daripada IP itu ada di mana. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pembuatan email. Setelah kalian tahu internet, setelah kalian tahu konfigurasinya, kalian pasti akan membutuhkan ataupun kalian akan menjalankan yang namanya internet, iya kan? Nah, karena saya yakin kalian ketika kalian membutuhkan WiFi, ketika kalian membutuhkan data, yang paling dibutuhkan itu adalah untuk internet. Nah, ini ketika kalian sudah ada internet, kalian akan dibawa untuk membuat email yang berbasis dengan gmail.com. Setelah itu, yang ketiganya, peserta didik mampu menyajikan
cara menggunakan aplikasi online untuk meeting. Nanti ketika kalian sudah bisa masuk internet, kalian membuat email. Setelah membuat email, kalian menggunakan email itu untuk meeting ataupun untuk pembelajaran bersama. Nanti ada aplikasinya Google Meet. Nah, itu ketiga tujuan daripada pembelajaran ini yang hari ini kita laksanakan. Ya, sebelum masuk ke selanjutnya, kalian dihadapkan dengan ujian dulu. Ini untuk pretestnya. Pretest nanti kalian masuk, kalian isi sesuai nama kalian. Jadi ini pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas, sampai seberapa jauh kalian mengenal materi ini. Makanya diadakan pretest untuk mengetahui seberapa mana pengetahuannya. Untuk konfigurasi komputer tidak ada di modul, kalian bisa lihat ke depan. Nah, ini cara untuk konfigurasi daripada jaringan yang ada di lab, yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa masuk dari kontrol panel. Setelah masuk ke kontrol panel, itu pilih network and internet. Nah, tapi ini tampilannya itu tidak akan jauh berbeda ketika menggunakan sistem operasi yang berbasis Windows. Cuman ada beberapa yang nantinya beda ketika Windows-nya sistem operasinya beda versi. Nah, ini setelah kalian masuk, pilih network and internet. Setelah itu kalian pilih untuk status daripada internet. Setelah itu yang langkah keempatnya ini pilih change adapter setting. Nah, di sini ketika kalian pilih change adapter setting, itu akan muncul tampilan yang ada di dalam komputer. Itu untuk jaringannya. Kalau jaringannya itu ada, misal menggunakan WiFi ada, misalkan untuk jaringan LAN-nya menggunakan kabel ada. Ini kalian tinggal pilih, kalian terkoneksi dengan internetnya itu menggunakan WiFi atau kabel. Ketika kalian menggunakan WiFi, kalian pilih untuk WiFi-nya. Nah, yang ini kalian bisa double klik. Setelah double klik, itu akan muncul daripada tampilan yang ada di WiFi. WiFi-nya itu menggunakan WiFi apa? Tinggal diklik. Misalkan di sini menggunakan pujiannya sekolah. Kalian tinggal klik WiFi-nya. Nanti setelah di double klik, itu akan muncul tampilannya. Nah, tampilannya ini daripada properties, kemudian pilih internet protokol versi. Nah, ini setelah di double klik, ini tampilannya akan kayak gini yang samping kiri. Nah, setelah itu kalian pilih detail. Kalau detail, nanti akan muncul IP yang terpasang itu. Kalau sudah terpasang, maka akan muncul. Kalau belum terpasang, maka akan kosong. Nah, ini sebelum masuk ke detail, kalian pilih propertiesnya yang ada di bawah. Klik properties, nanti tampilannya ini ada yang di sebelah kanan, itu ada internet protokol versi 4. Nah, ini IP yang akan dipasang itu ada di sini. Ini untuk pemasangan daripada IP yang nantinya akan terkoneksikan dengan internet. Kalau tidak ada IP, berarti kita tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ini ketika kita memilihnya yang ini adalah ada dua cara. Ini yang otomatis. Jadi ketika otomatis itu
alamat IP secara otomatis diisikan oleh provider. Misalkan contoh, kalau yang ada di sini itu menggunakan providernya IndiHome, maka secara otomatis akan terisi oleh IndiHome yang dari modemnya. Kalau dari modem, kalau kita menggunakannya ada, misalkan di sini sudah terpasang mikrotik. Nah, mikrotik ini yang nantinya akan membagi daripada jalur internet. Ketika internetnya menggunakan mikrotik, IP-nya itu disesuaikan dengan yang sudah ditanam di mikrotik. Misalkan di mikrotiknya menggunakan kelas C 192, 168, 6 ataupun berapa. Nah, ini yang akhir, yang nomor paling belakang itu yang nantinya akan berbeda-beda ketika pengisian di alamat IP. Nah, ini yang di atas, ketika yang di atas dipilih, maka ini akan secara otomatis diisikan oleh provider. Ataupun ketika dari provider masuk ke mikrotik, maka mikrotik itu sendiri yang akan menyebarkan daripada alamat IP. Nah, ini secara otomatis ini tampilannya. Nah, ini yang sebelah kanannya itu adalah ada IP versi 4, IP address versi 4. Nah, ini 192.168.0.248. Ini untuk alamat IP-nya. Kalau yang di sini, yang subnet masnya, ini mengikuti daripada kelas yang ada di atas IP-nya. Misalkan untuk kelas C, maka di bawahnya untuk subnet masnya itu 255.255.255.0. Nah, ini tergantung daripada alamat IP-nya menggunakan kelas apa. Nah, ini yang 192 itu adalah kelas C awal daripada penomoran untuk alamat IP 192. Kalau untuk kelas B itu 128 sampai 191. 192-nya itu masuk ke kelas C. Sampai batas akhirnya dari kelas C 192 itu sampai 255. Nah, ini mana yang namanya untuk penamaan daripada hostname itu nanti ada di kelas IP. Oke, ini kalau yang dipilih itu yang di bawah, yang ini, misalkan kita pilih use the following IP address. Ini untuk IP address yang kita masukkan sendiri manual. Kalau tadi secara otomatis itu diisikan oleh provider ataupun ketika menggunakan mikrotik dari mikrotik. Nah, ini yang kita isikan secara manual. Misalkan 192.168.100.2. Untuk subnet masnya tetap sama. Itu 255, 255, 255. Nah, untuk default gateway-nya itu 192.168.100. Nah, ini 1. Ini untuk default gateway-nya itu 1. Kalau IP-nya itu bisa 23 sampai 254. 254. Nah, kalau di DNS ini tergantung daripada penempatan ataupun yang mengerjakan. Misalkan ini untuk IP apa namanya, DNS-nya punyanya Google. Oke, ini untuk konfigurasi jaringannya. Sampai di sini untuk konfigurasi jaringan sampai penanaman IP. Setelah IP itu terpasang, baik secara manual maupun otomatis, itu tergantung daripada kebutuhan kita yang ada di sini. Ketika kita yang dibutuhkannya itu IP manual, maka tidak akan bisa ketika tidak diisi alamat IP. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menggunakannya
alamat IP yang secara otomatis ketika kita masangnya manual itu tidak akan terkoneksi. Nah, ini yang kalian harus bisa pahami ketika pembuatan konfigurasi daripada IP. Misalkan kalian menggunakan langsung dari provider, itu secara otomatis akan terisi. Kita sambungkan ataupun kita gabungkan ataupun kita koneksikan, itu secara otomatis IP akan dibawakan. Tapi ketika kita ada jaringan di sini kayak di lab, kayak di sekolah, kayak di misalkan di ruang guru ataupun apa, itu biasanya sudah masuk mikrotik dulu. Mikrotik itu yang nantinya akan menyebarkan IP. IP yang dipasang di mikrotik itu berapa? Misalkan contoh kayak gini, 192, 168, ini yang 200 punya di mikrotik kita, misalkan 60. Ini dia titik 2. Sama dengan double backpack-nya 192, 168. Berapakah di atas 60 ya? 60 tidak boleh. Tidak. Ini tetap satu. Itu untuk konfigurasi daripada IP. Setelah IP itu terpasang, maka kita baru bisa melakukan komunikasi via jaringan. Kita sudah terpasang dengan internet, kita bisa browsing, kita bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Firefox itu sebagai browsernya, bisa menggunakan Opera, bisa menggunakan Yahoo ataupun yang lainnya, itu Mozilla bisa. Itu nantinya kalian akan berjalan menggunakan internet karena tadi IP-nya sudah terpasang, internetnya sudah jalan, IP-nya terpasang, tinggal kita browsing. Contohnya di sini kita menggunakan Google. Jadi kita masuk ke www.google.com. Ini tampilan daripada awal Google-nya. Setelah ini kalian bisa klik di pencarian di sini. Nah, ini diklik. Kalian misalkan mau mencari apa? Misalkan kalian tuliskan buku informatika. Nanti di bawahnya itu akan muncul. Nah, ini informatika. Ini buku informatika kelas apa? Kelas SMK, ini tingkatan SMP, ini untuk SMA. Itu ketika kalian mencarinya apa? Misalkan jadwal pertandingan ataupun apa di sini akan muncul. Ini menggunakan Google. Oke, paham? Oke, setelah kalian tahu untuk pembuatan apa atau menggunakan browser, web browser, ini masih di dalam Google. Ketika kita masuk ke Google, diharapkan kalian bisa membuat email. Nah, ini modulnya nanti per kelompok, satu baris, ini satu kelompok. Nanti ketika kalian belajar, ketika ada LK yang di bawahnya yang perlu diisi, kalian bisa berkumpul untuk mengerjakannya. Ini untuk modulnya. Nah, untuk tugasnya nanti satu kelompoknya jadi ini satu baris, ini satu kelompok berarti 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kalian pernah membuat email? Oke, alhamdulillah kalian sudah. Nanti yang diisikan alamat IP yang tertanam di komputer itu berarti secara otomatis ya. Yang diisikan komputer ini berapa alamat IP-nya. Misalnya komputer 1 berapa, ini berapa. Nah, karena apa nanti antara komputer 1 dengan komputer yang lain itu kalian bisa melihat perbedaannya.
ya. Terus klik zoom betul kalau untuk mau membukanya biar tahu ya. Ini yang terhubung dengan internet apa? Berarti ini betul. Kalau mau melihat berarti lihat betul. Nah ini kalian masuk ketika Google Meet kalian sudah terbuka, digabung. Audionya dimatikan dulu, nanti di mute. Waalaikumsalam. Presentasikan alamat IP address dan ketiga Smith dan aslinya, lalu kita cek perangkat baru dan ada tiga pilihan, pilih start meeting dan siap digunakan. Ada pertanyaan? Ayo di Apa sih yang dimaksud dengan IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah serangkaian angka yang unik untuk yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari teman kita. Oke, untuk materi hari ini yang telah kita pelajari. Jadi nanti kesimpulannya kalian harus bisa membuat konfigurasi. Daripada konfigurasi untuk jaringan, setelah itu kalian masuk untuk jaringannya. Setelah jaringannya terhubung, nanti kalian bisa menggunakan web browser ataupun mesin pencari untuk membuat email. Setelah membuat email, kalian baru bisa membuat masuk ke Google Meet. Nah, itu untuk kesimpulannya.
Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Jadi tadi kita telah belajar tentang IP address dan membuat email. Oke, terima kasih. Ken? Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang apa itu IP address, lalu cara membuat akun email Google, dan juga mengirim pesan melalui Gmail, dan juga cara membuat room Google Meet. Kasih Ufo. Oke, itu kesimpulan daripada beberapa siswa untuk materi hari ini. Sebelum untuk ditutup, kalian mengerjakan post test lagi. Kalau yang pertama itu pretest, sekarang post test. Linknya bisa dibuka. Ayo. Oke, dari hasil post test nilai rata-ratanya itu sudah 92, sudah naik pesat dari pretest tadi yang masih 65, sekarang sudah naik 92%. Nanti itu rata-ratanya sudah di atas KKM. Jadi kalian sudah mengetahui, kalian sudah paham, kalian sudah mengerti. Jadi untuk materi ini saya yakin kalian juga sudah bisa mengerjakannya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, nah ini yang nantinya akan berkaitan dengan materinya. Jadi setelah ini setelah kalian mengetahui tentang apa itu di jaringan, apa itu menggunakan internet, nanti pertemuan mendatangnya yang kita akan bahas itu tentang materi yang berkaitan dengan database. Paham ya? Itu untuk pertemuan yang akan datang. Oke, kalau sudah, kalian berdoa ditutup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum berdoa, kalian rapikan dulu tempatnya, kalian matikan lagi komputernya. Kalau sudah, dirapikan lagi mejanya, keyboard dapatnya. Kalau sudah, kita berdoa. Suruh pula karya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, hati-hati ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ininya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.